Bab 1261. Bertarung dengannya. Mendengar kata-kata Ken Ziye, warrior yang mengerutkan kening kebingungan. Pada saat ini, ekspresinya berubah, sebuah cahaya pedang melintas, dan warrior yang menghilang di tempat. Sedangkan Ken Ziye juga menghilang bersama dengan hilangnya warrior yang. Belum lama setelah warrior yang dan Ken Ziye menghilang, tempat itu tiba-tiba naik dan turun seperti gelombang. Pada awalnya, 100 kaki dari tempat itu naik dan turun, tetapi secara bertahap, daerah sekitar tempat itu juga ikut naik turun, seperti air di laut yang ditiup angin. Warrior yang. Bagus kamu warrior yang. Sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan tidak lama kemudian tempat itu kembali tenang. Pada saat ini, para tetua dan yang lainnya muncul di sana. Robin Feng sudah dibunuhnya. Tetua itu berkata dengan serius. Bagaimana tetua bisa yakin? Tanya Ye Ming. Tetua melihat ke kejauhan dan berkata, jika Robin Feng ini tidak mati, bagaimana mungkin ketua paviliun ribuan pembunuh bisa datang? Olga menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak menyangka, wilayah rahasia paviliun pembunuh 1000 yang begitu ditakuti ini, bisa kehilangan 2 pendekar ketiadaan dalam waktu sesingkat ini, apalagi hilang di tangan kaisar. Haha, kali ini paviliun 1000 pembunuh benar-benar berduka. Paviliun 1000 pembunuh hanya ada 3 master pendekar ketiadaan. Sekarang satu sudah dibunuh oleh warrior yang, dan yang satunya lagi sudah ditahan warrior yang, berarti hanya ada 1 pendekar ketiadaan yang tersisa di paviliun 1000 pembunuh. Ini benar-benar duka. Sebenarnya, ketika mereka mendengar bahwa warrior yang membunuh Robin Feng, semua orang yang ada di sana terkejut, ada sedikit kegembiraan di hati mereka. Jika bukan karena dia, semua orang tidak memiliki kesan yang baik tentang paviliun pembunuh 1000. Mereka adalah sekelompok pembunuh, semuanya misterius, bersembunyi di kegelapan, dan bahkan ada di setiap keluarga mereka. Selama mereka mendapatkan bayaran, para pembunuh ini akan muncul ke sisi mereka dan menggorok leher mereka. Pistol yang dituju secara langsung sangat mudah untuk dihindari. Namun panah yang dipanahkan diam-diam sangat sulit untuk dihindari, bahkan keluarga Yuan sangat takut dengan paviliun pembunuh 1000 ini. Sekarang, kekuatan paviliun 1000 pembunuh melemah, dan ini bukanlah hal buruk bagi mereka. Tetua Yuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Olga. Perburuan warrior yang kali ini diselenggarakan oleh keluarga Yuan. Keluarga Yuan juga yang terkuat di antara semua keluarga, dan tetua Yuan ini juga pendekar ketiadaan yang terkuat di antara yang ada di sini. Oleh karena itu, semuanya didominasi oleh tetua Yuan, setidaknya untuk sementara ini. Tetua melihat ke kejauhan untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, tunggu. Tunggu. Olga mengerutkan kening. Menurut pendapatnya, mereka harus pergi dan membantu. Dengan bantuan mereka, jangankan warrior yang, bahkan Wuji setengah kaisar juga akan mati. Dia tidak menyangka bahwa tetua menyuruhnya menunggu, yang artinya jangan menyerang. Tapi tidak lama kemudian, dia mengerti apa yang dimaksud tetua. Tetua ingin warrior yang menghancurkan paviliun pembunuh 1000. Kekuatan lain yang ada di wilayah rahasia yang dapat mengancam keluarga Yuan, tidak lain lagi adalah paviliun 1000 pembunuh. Kekuatan keseluruhan paviliun 1000 pembunuh tidak sebanding dengan keluarga Yuan, tetapi paviliun 1000 pembunuh ini sama sekali tidak terang-terangan. Hal yang paling menakutkan dari mereka adalah membunuh secara diam-diam. Sangat mudah untuk menghindari pistol yang dituju secara langsung, tapi sulit untuk bertahan melawan panah yang dipanahkan secara diam-diam.
Siapapun yang menjadi sasaran sekelompok pembunuh yang sangat kuat itu pasti akan ketakutan, bahkan keluarga Yuan sekalipun. Jika ketua paviliun bisa membunuh warrior Yang, itu jelas hal bagus, tujuan semua orang telah tercapai. Tapi jika warrior yang membunuh ketua 1000 pembunuh, mereka juga tidak akan rugi. Singkatnya, kematian warrior Yang atau kematian ketua paviliun, tidak ada ruginya bagi mereka. Akan lebih baik jika keduanya terluka, maka mereka akan mendapatkan keuntungan double. Tidak hanya Olga yang mengerti maksud tetua, tetapi orang-orang lain yang ada di sana juga mengerti. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang yang telah hidup setidaknya 10.000 tahun, dan kebijaksanaan seperti ini tentu saja ada. Semua orang juga mendukung tindakan tetua, karena mereka tidak memiliki kesan yang baik tentang paviliun 1000 pembunuh. Pada saat ini, ketua kembali berkata, tidak perlu menyerang, ikuti saja untuk perkembangan mereka. Ketika suara itu jatuh, para tetua dan yang lainnya menghilang di tempat. Warrior Yang dan Kenzi Ye berlari dengan kecepatan penuh, dan dalam waktu kurang dari beberapa tarikan napas, mereka berdua tiba di tempat 2 juta mil jauhnya. Apakah itu paviliun ketua paviliun 1000 pembunuh kalian? Tanya warrior Yang. Ya. Suara Kenzi Ye sedikit berat. Seberapa kuat? Tanya warrior Yang. Kamu dan aku bergabung pun mungkin bukan lawannya, kata Kenzi Ye. Mata warrior Yang sedikit menyipit. Tak perlu dikatakan lagi, ketua paviliun pasti setara dengan lipan kaki puluhan ribu. Dibandingkan dengan lipan kaki puluhan ribu, ketua paviliun mungkin lebih menakutkan, karena dia adalah pembunuh yang kejam. Pertarungan melawan lipan kaki puluhan ribu adalah pertarungan secara terbuka, sedangkan ketua paviliun datang membunuh secara diam-diam. Dia sendiri juga pernah menjadi pembunuh dalam kegelapan, dan dia sangat sadar akan kesadisan para pembunuh, apalagi pihak lain adalah pembunuh pendekar ketiadaan. Tidak bisa terus melarikan diri seperti ini, apalagi membiarkan pihak lain bersembunyi dalam kegelapan. Setelah beberapa saat hening, warrior Yang membuat keputusan. Terus melarikan diri hanya akan membuang-buang energi hitam. Ketika energi hitam sudah terbuang habis, maka situasinya akan lebih buruk. Jika pihak lain bersembunyi di kegelapan dan tidak menampakkan diri, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena dia harus selalu waspada terhadap lawan, dan jika dirinya sedikit kendur, lawan pasti akan melakukan serangan fatal. Perang hanya dengan bertarung. Paksa lawan untuk bertarung langsung. Setelah keputusan dibuat, energi hitam warrior yang mentransmisikan suara ke Kenzi Ye, kamu sembunyi dulu, sembunyilah di tempat yang jauh, untuk saat ini jangan menyerang dulu, adapun kapan kamu harus menyerang, kamu putuskan sendiri. Tidak membiarkan Kenzi Ye menyerang secara alami untuk melawan ketua paviliun secara langsung. Jika lawan tahu bahwa Kenzi Ye ada di sini, lawan pasti tidak akan melawannya secara langsung. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Kenzi Ye. Bertarung dengannya, kata prajurit Yang. Kamu gila. Kenzi Ye kehilangan suaranya. Warrior Yang, kekuatanmu memang kuat, tapi dia adalah pendekar ketiadaan yang sudah terkenal, bukan seperti dua master pendekar ketiadaan yang kamu bunuh sebelumnya. Bahkan Robin Feng yang baru saja kamu bunuh juga tidak dapat dibandingkan dengannya. Jiwanya ada di tangan warrior Yang, jadi tentu saja dia tidak ingin warrior yang menyerang. Dapat dikatakan bahwa jika warrior yang menyerang, dirinya mungkin juga tidak akan selamat. Tanpa jiwa dan raganya, bahkan jika dia tidak mati, dia pasti akan menjadi idiot. Di dunia ini, tidak ada yang dapat membentuk jiwa kembali,
setidaknya dia belum pernah mendengarnya. Warrior yang berkata, "Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang?" Mendengar ini, Qin Ziye kehilangan kata-kata. Apa yang harus dilakukan? Terus kabur? Mau sampai kapan melarikan diri? Dia baik-baik saja. Energi hitam warrior yang pasti tidak akan membiarkannya melarikan diri terlalu lama. Bagaimana dia bisa melarikan diri lagi ketika energi hitamnya habis? Pada saat itu, jangankan melarikan diri, bahkan kemampuan untuk melawan pun sudah tidak ada. Setelah beberapa saat hening, Qin Ziye berkata, "Apakah kamu benar-benar akan bertarung dengannya?" Warrior yang berkata, "Aku tidak punya pilihan." "Apakah kamu yakin?" tanya Qin Ziye. "Tidak," kata warrior yang. Dia benar-benar tidak yakin. Pihak lain adalah tingkat lipan kaki puluhan ribu, kecuali dia menggunakan segel Dewa Pedang untuk mengangkat jiwa pedangnya ke setengah langkah sampai kembali ke keadaan semula, maka dia mungkin bisa membunuh lawannya, tetapi, mengingat situasinya saat ini, dia tidak berani menggunakannya sama sekali. Belum lagi orang-orang dari keluarga Yuan di wilayah rahasia, dia bahkan tidak mempercayai Qin Ziye ini. Hati-hati dengan metode tiada ruangnya, dia memiliki kendali yang lebih kuat atas tiada ruang daripada aku, dan dia mungkin juga tahu hukum angin. Suara Qin Ziye jatuh, tubuhnya bergetar, dan dia menghilang. Setelah Qin Ziye pergi, warrior yang seketika berhenti, dia mengeluarkan beberapa batu kecubung dan menelannya, lalu memejamkan matanya sedikit. Setelah beberapa napas, pedang darah muncul di tangan warrior yang, dan sekarang dia, jiwa pedang alam nirwana telah sepenuhnya menghancurkan jiwa membunuh. Oleh karena itu, ketika mengeluarkan Burial Sky, tidak akan ada darah yang keluar, karena energi darah dan niat membunuh ini telah diredam oleh jiwa membunuh. Setelah mengeluarkan Burial Sky, warrior yang membuka matanya dan berkata, "Karena Anda sudah datang, mengapa tidak menampakkan diri?" Tidak ada tanggapan. Warrior yang tertawa kecil dan berkata, "Anda adalah master yang sudah sangat terkenal, apakah melawan setengah kaisar sepertiku juga harus menggunakan pembunuhan secara diam-diam? Kamu bukan setengah kaisar biasa." Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba muncul, "Di dunia ini, tidak banyak setengah kaisar yang bisa membunuh setengah kaisar. Sekarang mungkin kamu satu-satunya di dunia ini yang bisa melakukannya. Tapi kamu benar, untuk membunuhmu, tidak perlu pembunuhan secara diam-diam." Suara itu jatuh, dan seorang pria yang mengenakan jubah hitam dan topeng hitam muncul tidak jauh dari warrior yang. Melihat pria bertopeng, warrior yang di dalam hatinya membeku. Meskipun pria itu tidak jauh darinya, tapi dia tidak bisa merasakannya. Pihak lain tampaknya menyatu dengan ruang ini, udara ini, angin ini, dan dunia ini. Sangat kuat. Ini adalah perasaan warrior yang. Pria bertopeng itu berkata, "Robin Feng sudah mati, tetapi Ilona Qian masih hidup. Jika aku tidak salah tebak, dia sepertinya membantumu, dan Robin Feng bisa terbunuh juga karena bantuannya, kan?" Mata warrior yang sedikit menyipit, dia tidak menyangka pria bertopeng itu menebak masalahnya. Tak perlu dikatakan, trik membiarkan Qin Ziye diam-diam menyelinap tidak bisa digunakan lagi. Pada saat ini, pria bertopeng itu berkata lagi, "Tidak masalah. Dia sudah lama ingin berkhianat, dan sekarang seperti yang dia inginkan. Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat seorang jenius yang sebanding dengan tiada batas wuji." Warrior yang secara alami tidak akan sungkan, sarung pedang kuno muncul di tangan kirinya, dan saat berikutnya, dia muncul tepat di depan pria bertopeng itu. Pedang keluar,
dan cahaya pedang berwarna putih melintas. Kemudian, pedang darah muncul di atas kepala pria bertopeng itu. Pria bertopeng itu tidak bergerak sama sekali, dan membiarkan pedang darah menebas dari atas kepalanya. Pedang itu menembus tubuh pria bertopeng itu, tetapi ekspresi warrior yang berubah karena pria bertopeng di depannya hanyalah sebuah bayangan. Pada saat ini, belati secepat kilat muncul di belakang leher warrior yang tang. Belati itu tidak tertancapkan ke bagian belakang leher warrior yang, karena perisai roh baka warrior yang berhasil menghalanginya. Namun, warrior yang langsung dikejutkan oleh kekuatan yang kuat beberapa puluh kaki jauhnya. Segera setelah warrior yang berhenti, ruang di sekitarnya tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian, dua belati muncul. Satu ditusukkan ke bagian belakang leher warrior yang, dan yang lainnya disapu ke bagian belakang tenggorokan warrior yang. Ekspresi wajah warrior yang tidak berubah. Benteng roh baka menghalang belati di belakang lehernya, dan pedang panjang di tangannya menusuk belati yang muncul di tenggorokannya. Tang, tang. Kedua belati berhasil dihalang, tetapi pada saat ini, pupil warrior yang tiba-tiba menyusut, karena ketika dia menembak, sebuah belati tiba-tiba muncul di depannya, dan kemudian langsung menusuk perutnya. Au! Belati masuk ke perut, darah segar mengalir keluar. Di perut, belati sedikit bergetar, dan kemudian memotong secara horizontal. Au! Bersambung.